Nah, saya ingin jelaskan sedikit ibu-ibu. Apa penghalang kita dengan Allah? Sehingga tidak terasa nikmat beribadah kepada Allah. Iya kan? Kita lihat di sini, ini yang kita istilahkan namanya sandal penghalang, itu sandal hati. Hati kita itu ada sandalnya. Ya kan? Ada penghalangnya. Nah, kita lihat umpamanya di sini. Sebentar. Oke, satu itu adalah kesombongan. Jadi yang menghalangi kita dengan Allah itu adalah kesombongan. Ada ulama senior, Bu, ulama senior. Lalu diberitahu tentang hadis oleh Ustadz junior. Ini ulama ini, senior dia. Secara ilmu, secara umur, pengalaman, ini ada Ustadz baru. Junior oleh. Ustadz ini menjelaskan hadis kepada ulama senior ini. Tapi karena ketawadukannya, dia menampilkan dirinya seperti orang yang belum pernah membaca hadis itu. Sehingga dia mendengarkan penjelasan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, mengharap ini baru pertama sekali dia dengar. Padahal sabananya bapak-bapak ibu, alulayi ustadz tulai, nyolah mendalami hadis itu. Jadi penjelasan ustadz itu dibandingkan apa yang diketahui oleh ulama senior ini, lebih dalam pengetahuannya tentang hadis itu dibandingkan ustadz yang bercerita. Tapi dia tidak mau memperlihatkan bahwa dia sudah tahu. Tapi tetap dia dengarkan seolah-olah ini baru pertama sekali dia mendengar tentang hadis itu. Tapi kalau lah ada sakit, kuala cerita kepada ya, itu kayak itu sekaji kedaman. Allah ustadku. Iblis saja gara-gara itu gagal dia dekat dengan Allah. Ya kan? Nah, maka coba lihat surah Al-A'raf ayat 146 nih. Apa kata Allah di situ? Al-A'raf surat yang ke-7 ya. Oke, yang ke-7 146. Ini dimulai oleh Allah ya. Apa kata Allah di situ? Ya kan? Sasrifu an ayatil ladina yatakabbaruna. Allah sendiri memalingkan orang tersebut. Jadi orang-orang yang sombong itu dipalingkan oleh Allah dari Allah. Artinya Allah tidak mau berhadapan dengan orang-orang yang sombong itu. Makanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbi, dari hatinya itu ada sedikit zarratin min kibri. Ada sedikit kesombongan, itu Allah akan berpaling dari mereka. Ya. Oke lah kalau manusia berpaling dari Allah karena pengaruh iblis, pengaruh setan. Dipengaruhi oleh setan, akhirnya mereka sombong. Firaun, Qarun, Haman, siapa lagi itu? Kalau kita sombong dipengaruhi oleh iblis. Kalau iblis sombong, siapa yang pengaruhi? Ya. Sehingga dia ditolak oleh Allah itu nggak bisa dekat dengan Allah. Siapa yang pengaruhi iblis? Apa yang menyebabkan iblis itu tergelincir? Kan ketika diperintahkan, dia tidak mau. Apa yang menyebabkan? Kalau manusia diperintah tidak mau gara-gara iblis, setan. Kalau iblis, kesombongannya itulah yang menyebabkan. Di kalau awak sombong, lo bu, berarti berlapis kita itu. Sudahlah dipengaruhi oleh iblis.
Ditambah lo kesombongan. Nah, itu dia itu. Iya kan? Nah, maka itu penghalang yang pertama itu adalah sifat kesombongan. Apa sombong? Apa sombong? Yang sombong itu apa? Merasa lebih baik. Satu, apa lagi? Menolak kebenaran. Merasa lebih baik itu mungkin saja karena udah senior. Padahal orang kayak itu lah tua. Iya enggak? Nah, kan merasa itu ya. Allah dulu lah mau tinggal sikolanya gitu. Patang tinggal sikolanya barunya. Dulu lah mau makan karak. Kan merasa dulu situnya. Walaupun makan karak kan. Sementara waktu orang kini makan hamburger. Ini makan karak. Saya isual itu. Iya kan? Ini bentuknya kesombongan. Ada karena harta, ada karena pangkat, ada karena jabatan. Itu satu ya. Jadi Allah sendiri memalingkan mereka dari berhadapan dengan Allah. Itu makanya tidak terasa nikmatnya ibadah. Terbayang enggak ibu-ibu kalaulah umur 60-ah, 70-ah tahun tidak terasa nikmatnya ibadah, pilu kira-kira ketibuhnya lagi gitu ah. Iya kan? Kalau umur 20 apa, umur 25 ya Pak Ji. Masih ada lah, masih lumayan lah gitu, masih bisa dimaklumi. Karena pengaruh dunia masih tinggi. Ya, tapi kalau memang kenikmatan itu lagi, kenikmatan ibadah. Iya kan? Bukan masalah kuenya, Bu, bukan masalah kue. Itu Ustadz Anan Ataki itu yang dari Aceh, pernah cerita, dia kuliah di Mesir, dia penghafal Al-Quran. Oleh syekhnya dibawa ke satu masjid, ya kan? Yang di situ setengah apa ya, berapa juz satu, bukan satu juz, ya satu malam itu 2 juz satu malam. Sholat malam Ramadannya, kalau siko 1 juz ada kan? Iya kan? Ketika dia sholat di situ, tentu mulainya malam pertama itu dengan alif lam mim kan. Perkiraannya, sama oleh Indonesia, main paling mulai kaumul muflihun kan. Ternyata sudah lewat surah Al-Baqarah, Ali Imran, tetap juga gitu. Jadi selama itu untung saja le tak tahu lo nyatu kita. Kalau tahu lo tentu kan tangis dulu. Iya kan? Tapi ada orang tua di situ. Ya seperti yang mau ceritakan, di mana saja orang tua kok lagaye gitu. Ditanya oleh Ustadz Anan ini, Syekh apa orang tua ini ya. Sebenarnya panggil Syekh itu sebenarnya orang tua sebenarnya. Inyek kalau dia awak tak. Boleh begitu melingkar apa tuh? Enek ya. Bapak sering sholat di sini, sering katanya. Sudah berapa lama? Sudah 15 kali dia sholat di situ. Maksudnya berarti 15 tahun. Ya kan? Ini kan sekali tahun sholat. Ya. Apa Bapak penghafal Al-Quran? Enggak katanya. Kok bisa kuat? Kalau orang penghafal Al-Quran kan tinggal mau ulangnya kan? Ya ikut saja itu. Asik saja dengan katanya hafal kan? Ya enggak lo hafal Al-Quran gitu. Tapi kok bisa bertahan gitu? Saya aja yang penghafal Al-Quran enggak tahan saya katanya. Muda lagi katanya. Kata orang tua ini, Ananda kan berdiri dengan kekuatan Ananda. Makanya berat. Nah, saya berdiri dengan kekuatan iman yang ada pada diri saya. Jadi bukan kekuatan fisiknya lagi yang diandalkannya, tapi kekuatan imannya. Itulah Bu Ibu. Jadi kita ini sebenarnya kekuatan mana yang kita gunakan gitu. Iya kan? Kita tuh putus asa loh namanya tuh Bu. Ada orang India kakinya cik sama labu. Ini memang saya lagi mengajar diri saya sendiri sebenarnya. Saya tengok di Masjidil Haram itu ya. Orang India kaki satu, duduknya baca Quran. Hampir sejam duduk baca Quran.
latih mengantuk nyoba tagak. Dengan kaki sabalah tu nyoba tagak baca Quran. Ni kan? La latih lah nyoba baca Quran tagak tu nyoba duduk lah dia. Begitu lama dia berulang-ulang gitu malam tu. Begitu dia. Awak kalau baca Quran enggak 2 ayat 3 ayat kalau kuat-kuat ya. Ha? Bekon dah tahan lain itu baca saya sadaqallah. Ha? Itulah ya terjadi dakwah. Kekuatan kita tuh di situ gitu ha. Iya kan? Nah, ini harusnya memang ada teman saya di Singapura petang tuh, gimana Cik? Apa kegiatannya sekarang? Nggak ada lagi Ustaz, nggak ada lagi. Iya, Ustaz masih khutbah di ini ya, katanya. Di Masjid Putih dekat Lembah Nai. Ini tahu bahasa Ambo yang pertama sekali khutbah di Masjid Putih Lembah Nai itu kan waktu mulai khutbah Jumat kan Ambo yang pertama di situ. Nah, beliau hadir tuh di situ. Ya kan, kebetulan ke Sumatera Barat kan. Oh ya, masih teman kemarin ada musibah lagi tidak bisa sholat di situ kan. Nah, gimana kegiatan sekarang di Singapura? Enggak ada lagi kegiatan, saya tinggal ngisi pulsa aja lagi sekarang Ustaz katanya. Itu bahasanya. Iya kan, pulsa untuk apa? Nelpon. Enggak, pulsa untuk akhirat katanya. Jadi kini kok enggak ada lagi kerja yang lain kecuali ngisi pulsa gitu ya, ibadah ke masjid gitu ya. Nah, itu janji ketemu di Masjid Sultan di Kuala Lumpur di Singapura, ya kan? Ya Allah. Isi pulsa ya. Awak sibuknya ngisi pulsa HP. Enggak, orang lah sibuk mengisi pulsa akhirat gitu. Nah, ya. Itu satu ya yang menyebabkan tidak terasa nikmatnya berdialog, sholat, ibadah itu karena masih ada kesombongan kita gitu ya. Itu yang ditanggalkan dulu. Ya kan? Enggak ada apa-apanya kita ini. Oke. Yang kedua, di situ ada dosa. Jadi dosa ini memang kalau apa ya? Kalau berbuat berbintik dia. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang itu pentingnya istighfar tadi itu. Perbanyak supaya berguguran dia. Tidak ada dosa yang besar kalau sering istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau sering dikerjakan. Nah, penghalang kita itu dengan Allah itu adalah dosa kita. Ya kan? Nah, dosa yang berhubungan dengan Allah, dengan istighfar. Yang berhubungan dengan manusia, tak mau kan? Kalau bisa jangan pakai kalau-kalau lagi, Bu. Bu, kalau ada kesalahan saya, bilang aja lah. Ibu, saya banyak bersalah kepada ibu, baik secara lahir turun batin, tolong dimaafkan ya Bu. Supaya berselesai. Ini kalau juga lagi, bantu menundak untuk berdosa sih bantu aja. Iya kan? Dah, kalau ada salah Bu, kau udah tolong maaf. 5 balik tahun menikah, kalau ada salah aja kecilnya Pak. Iya kan? Ambo patangga melapih jemaah itu suami istri pergi ke Makkah itu yang pertama di Malaysia tuh. Dia minta maaf ke tetangga dulu, ke orang lain. Pak, maaf ambo je Pak, ambo kemarin ke Mekah. Ikut nak Pak di sawalanya kok. Iya kan? Suaminya, anak-anaknya, ya diselesaikan. Suami begitu juga. Makanya pakailah istilahnya mulai dari angka 0. Nah, kalau di pom bensin kan gitu ya. Dari 0 ya Pak gitu. Jadi kalau bisa tiap hariku dari 0 taruh ya. Iya kan? Dengan keluarga kita. Supaya terasa nikmat. Udahlah beri aja lah maaf kepada orang lain, ada kesempatan minta maaf selesai. Iya kan? Terutama sekali wal afina anil nas ya. Kalau yang berhubungan dengan manusia, ternyata pembersihan itu. Makanya Allah mencintai kan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Itu penghalang kita itu di situ dosa yang kita kerjakan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa pasti. Kullu inna adan khata' wairul khata' wa tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu berdosa, tapi berdosa yang terbaik itu adalah yang mau bertaubat, beristighfar. Perbanyaklah istighfar. Gitu ya.
Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini tadi ada yang minta penjelasan tentang amalan di 10 Zulhijjah. Nanti kita bahas ya. Saya selesaikan ini sedikit dulu. Cinta dunia yang berkelebihan. Ya kan? Ini penghalang kita bersama Allah. Ya kan? Lah sibuk sih hatinya dengan dunia. Sampai di masjid pun entakan hadinya dunia aja baru lain. Ya kan? Nah gitu. Ibu-ibu kalau pakai mukana yang penting model itu dunia itu. Kadang mengabaikan tertutup auratnya apa tidak. Masa pakai mukana tuh pakai lo terawang-terawang gitu. Wah, model ya enggak. Ada lo tuh bolong-bolong di belakangnya itu. Iya kan? Nah, kan? Iya, itu kan lah dunianya itu kan. Nah, padahal konsepnya itu apa? YouTube aurat, betul-betul gitu. Nah, bukan model-model gitu ya. Pakai jilbab model. Dunia itu. Yang pakai pundak di sekokot. Iya kan? Ada tuh pakai apa? Kudu unto ya. Oh, sanggup ada ya. Ya kan dunianya. Ah itu kan mengajak-ngajak dunia itulah kadang terlupa kita kepada Allah. Oke. Itu Bapak Ibu. Yang 3 hal yang menjauhkan kita dari Allah itu tadi, satu apa? Iya kan? Sombong. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, hubbud dunia. Oke.